Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Abi akan menjelaskan tentang tema S, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kalian simak ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa baca PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDB. Setelah itu ada ciri khas Baitul Jannah yang bisa kalian lihat dan kalian baca. PPKN menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Nah, naskah proklamasi memiliki makna persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Nah, kalian kan udah pernah Abi jelaskan sebelumnya. Nah, kalian tinggal baca aja ini ya, PowerPoint Abi. Nah, nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Musyawarah. 3. Persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, cara menentukan ide pokok di setiap paragraf itu ada 5, 1-5, kalian bisa lihat di PowerPoint ini. Nah, untuk menentukan karangan non-fiksi, berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca, itu non-fiksi ya, jadi fakta dia. Karangan disusun dengan cara menuliskan ide-ide pokok paragraf, setelah itu ide-ide pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu. Lanjut ya, menjelaskan makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, di sini Abi akan menjelaskan tentang produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu yang menghasilkan makanan, ya, contohnya tumbuhan dan fitoplankton. Sedangkan untuk konsumen itu adalah yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Tapi konsumen ini terbagi dari 3, ya, ada 1, 2, 3 sampai puncak ya. Konsumen 1 itu konsumen yang langsung memakan produsen atau herbivore. Contohnya itu belalang dan tikus. Konsumen 2 itu yang memakan konsumen tingkat 1 yang merupakan hewan karnivor ataupun omnivor. Contohnya kadal ataupun ayam. Sedangkan konsumen tingkat 3 itu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya ular, musang, dan burung hantu. Dan konsumen puncak itu adalah pemangsa yang memakan konsumen tingkat 3. Oke, seterusnya ya. Nanti ada diagramnya seperti apa. Lanjut kita ke pengurai. Nah, pengurai itu yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat hara dalam tanah ya. Contoh tumbuhannya adalah jamur, cacing tanah, dan bakteri. Oke. Menjelaskan aliran energi di suatu ekosistem. Perpindahan energi yang diawali dengan cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai disebut dengan aliran energi. Contohnya kalian bisa lihat nih ya, aliran energinya dari matahari yang diduduki oleh produsen, konsumen, dan juga pengurai. Oke. Energi dari cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan untuk rusa itu untuk memakan rumputnya ya. Serta energi itu digunakan untuk berjalan dan berlari. Sedangkan untuk singa, dia berperan untuk konsumen tingkat 2 untuk memakan rusa tersebut ya. Oke. Setelah itu singa itu mati, akhirnya terurai oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Nah, seperti itulah sirkulasinya. Oke. Nah, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Ada beberapa sistem pertanian. Ada yang namanya sawah. Sawah itu ada yang irigasi dan non-irigasi. Yang irigasi itu contohnya sungai, danau, dan bendungan. Sedangkan non-irigasi itu adalah pengairan dari air hujan atau air sungai. Contohnya sawah tada hujan, sawah lebak, atau sawah gogo. Sawah tada hujan bisa kalian lihat di sini dan kalian baca ya. Jangan males untuk membaca PowerPoint Abi ini, oke? Abi lanjut ya. Nah, sistem pertanian ladang yang kedua. Sistem pertanian ladang itu adalah sistem yang bertani di lahan kering yang ditanami tanaman semusiman atau tahunan. Contoh-contohnya adalah bayam, kubis, bawang, wortel, dan melon. Ada 2 jenis ladang, antara lain ladang menetap dan berpindah. Ya. Sistem pertanian tegalan yang ketiga. Tegalan itu adalah
pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Oke. Jenis tanaman yang ditanam, jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Oke. Menulis properti tari dalam tarian daerah. Nah, tarian panen. Nah, kalian bisa lihat ya di sini tarian panen seperti apanya. Kalian baca, oke, di PowerPoint Abi ini. Abi lanjut. Setelah itu tarian tentang hewan. Nah, tarian tentang hewan itu adalah tarian merak ya, banyak ya. Tarian kancet lasan. Nah, di situ lebih jelas lagi ada di modul dan juga ada di PowerPoint ini. Silahkan kalian baca aja ya. Lanjut. Nah, ini adalah kesimpulan pembelajarannya. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA dan IPS, dan SBDB. Oke. Kita lanjut dengan penugasan siswa untuk pembelajaran 1, 2, dan 3 itu adalah di halaman 66. Ya, sekian dari Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, abis ini Abi lanjut ke pembelajaran 456, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tematik subtema 2, pembelajaran 456. Ya, lanjutan dari tadi ya. Dari pembelajaran 1, 2, 3. Disimak ya anak soleh dan soleha. Nah, tujuan pembelajarannya kalian bisa baca di PowerPoint Abi ini ya. Ada PPKN, Bahasa Indonesia. Setelah itu IPA dan juga IPS dan SBDB. Ciri khas Baitul Jannah juga kalian bisa lihat di sini ya. Bisa kalian pause kalau ingin membacanya. Oke. Nah, ini PPKN. Nah, PPKN itu Abi akan menjelaskan. Nah, menjelaskan hidup rukun dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Berikut contoh perilaku hidup rukun. Menjelaskan semangat kekeluargaan dalam gotong royong. Manfaat semangat kebersamaan antara lain. Dan juga berikut manfaat gotong royong. Kalian bisa simak ini di PowerPoint Abi ya. Oke. Sudah. Kalian lihat di situ ada contoh perilakunya ada 5. Manfaatnya itu ada 3. Dan manfaat gotong royong itu ada 5 ya. Di situ udah jelas penjelasannya. Tinggal kalian membaca PowerPoint Abi ini, oke? Lanjut ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini membuat pernyataan berdasarkan teks dan menulis cerita non-fiksi tentang penampakan alam, oke? Nah, cerita non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta ya. Sedangkan fiksi itu berarti lawan kata daripada non-fiksi itu. Macam-macam cerita non-fiksi itu ada 7. Harian, ilmiah, teks, kamus, makalah ilmiah, panduan ilmiah, dan buku sejarah. Nah, untuk lebih jelas, coba kalian buka buku cetak, itu halaman 56 dan 57. Lalu kalian mencari pertanyaan dari teks non-fiksi tersebut ya. Oke, coba kalian coba-coba aja sendiri ya. Dibaca halaman 56 dan 57-nya. Nah, setelah itu membuat pamflet tentang simbiosis dalam sebuah ekosistem. Langkah-langkah membuat pamfletnya, membuat teks non-fiksi tentang sikap gotong royong. Nah, kalian bisa baca di PowerPoint Abi ini ya. Langkah-langkahnya untuk membuat pamflet itu ada 4. Sedangkan untuk membuat teks non-fiksi tentang sikap gotong royong, kalian bisa lihat lebih jelasnya di halaman buku cetak. Dibuka buku cetaknya ya. Jangan kalian diamkan saja. Halaman 68 sampai dengan 69. Oke. Nah, IPA. Sedangkan IPA ini Abi akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis. Simbiosis itu ada 3, mutualisme, komensialisme, parasitisme. Kalau mutualisme itu keduanya diuntungkan. Kalau komensalisme itu ada yang untung dan juga satunya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Sedangkan parasitisme itu adalah satunya untung, satunya rugi. Oke? Mutualisme contohnya lebah dan bunga. Kalau komensalisme itu anggrek menempel pohon. Sedangkan parasitisme itu nyamuk dan manusia. Oke? Nah, IPS nih, IPS di sini menjelaskan potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi itu letaknya di atas 700 mdpl. Mdpl itu adalah meter di atas permukaan laut. Sedangkan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, contohnya adalah kebun teh, kebun kopi, kebun apel, dan lainnya itu termaktub dalam SDA di daerah dataran tinggi.
Ciri-ciri dataran tinggi bisa kalian lihat di PowerPoint Abi ini ada 6 ya. Oke. Sumber daya alam dataran tinggi dan pemanfaatannya itu ada persediaan air, hutan, keanekaragaman hayati dan satwa liar, sumber daya pertanian dan perkebunan. Oke. Nah, SBDB itu Abi akan menjelaskan tentang tari perang dan juga tari turuk uliat bilio dan tari turuk uliat manyang. Itu adalah properti dalam beberapa tarian daerah. Kalian bisa melihat tuh propertinya tari perang itu apa aja. Oke, di PowerPoint Abi ini. Lebih lanjut ya. Nah, kesimpulannya bisa kalian baca di PowerPoint. Sudah. Habis itu sekian materi dari Abi. Untuk kata motivasinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya menuju surga. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk latihannya. Latihannya itu ada di modul. Oke. Abi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.